Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Jeritan si Tunan pun berhenti. Segera, reiki langit dan bumi berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran reiki besar, yang dituangkan ke dalam dirinya melalui pori-pori besar tubuh si Tunan. Si Tunan sendiri seperti lubang tanpa dasar, dan seperti paus menelan reiki langit dan bumi. Mata si Tu Longshan penuh kejutan. Sebagai orang yang datang ke sini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu arti dan hai, tetapi hanya kultivator tahap Dark Space yang bisa mengembangkannya. Hari ini, si Tunan membuka dan hai ketika berada di tahap spiritual, dan kekuatannya harus meningkat tajam. Selain itu, ia memiliki kekuatan lompatan, dan danhai terbuka, yang bahkan hampir lebih kuat. Si Tu Longshan menatap Ye Chen satu demi satu, itu mengejutkan. Di sini, bentuk si Tunan telah berubah. Darahnya naik, seperti api yang menyala. Momentumnya 10 kali lebih luar biasa. Permukaan tubuh masih terbang dengan cahaya, dan ada juga kecemerlangan yang mengalir. Tampaknya telah berubah. Menyaksikan perubahan si Tunan, si Tu Longshan sangat senang. Ye Chen berkata, "Senior, saya di sini untuk membicarakan bisnis." Di sini, Ye Chen menyesap buah roh dan menatap si Tu Longshan. Saya percaya bahwa senior kita sudah tahu sesuatu. Saya datang ke sini kali ini untuk mencari aliansi dengan keluarga situ. Ye Chen tidak bertindak sok, dan langsung menjelaskan niatnya. Saya tidak tahu apakah para senior ingin beraliansi dengan kami. Tentu saja ingin, si Tu Longshan bahkan tidak ingin berbicara langsung. Itu adalah Qin Yu sang pembunuh dewa, Ye Chen, yang adalah alkemis suci, dan penguasa Yan Huang dan mereka semua datang dengan identitas, yang semuanya meledakkan surga, belum lagi ketiga identitas ini bersatu dalam satu orang. Awalnya, keluarga situ dulunya adalah keluarga afiliasi Sekte Heng Yue. Namun, Sekte Heng Yue mengalami kemalangan, dan Yin Ziping, yang bertanggung jawab, sombong, yang secara bertahap membuat keluarga situ menjauh dari Sekte Heng Yue. Sejak itu, situasi keluarga situ tidak terlalu optimis. Di satu sisi, ada penindasan Sekte Heng Yue, dan di satu sisi, mereka ingin menemukan kekuatan yang kuat untuk menjadi sekutu. Hari ini, Yan Huang yang dipimpin oleh Ye Chen jelas merupakan kandidat terbaik. Penguasa Yan Huang telah datang ke sini secara pribadi, yang merupakan kehormatan besar. Apalagi ditambah dengan persahabatan Ye Chen dengan si Tunan, setelah aliansi, hanya akan ada manfaatnya. Secara alami, yang paling penting adalah sifat Ye Chen jelas merupakan semacam kasih sayang. Saya tahu seberapa jauh lebih baik daripada Yin Ziping. Senior terlalu memuji. Ye Chen menyeringai, dan masalahnya berjalan sangat. Karena itu, Yan Huang akan segera mengirim seseorang untuk membantu keluarga situ melewati saluran teleportasi dengan keluarga Xiong, Istana Cabang 9 Heng Yue, dan kota kuno Qianqiu. Jika salah satu pihak mengalami kesulitan, mereka dapat saling mendukung. Oke, setuju. Kalau begitu, tolong minta para senior untuk mengumpulkan orang-orang dalam keluarga yang belum mengembangkan danhai. Aku akan membantu mereka secara kolektif membuka danhai. Ye Chen tersenyum. Karena dia adalah sekutu, dia secara alami tidak akan ragu. Teman kecil bersedia membuka danhai untuk keluarga situ saya. Situ Longshan lebih bersemangat dari yang dia kira. Ye Chen tersenyum. Kami sekutu, tidak apa-apa. Oke.
Situ Jin juga bersemangat dan bergegas keluar, aku akan memanggil seseorang. Tidak lama setelah Situ Jin pergi, Situ Nan terbangun, dan wajahnya sama energiknya dia sangat bersemangat, vitalitasnya lebih kuat, dan dia penuh energi. Wah, terima kasih. Situ Nan tersenyum. Situ Nan menyeringai lagi, lalu memutar lehernya dengan keras. Aku akan ke kota kuno Qianqiu, dan ayo pergi aku ingin menemui si gemuk Xiong Er. Ketika komentar ini keluar, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Situ Longshan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Segera, banyak orang berkumpul di luar aula, kebanyakan menggosok mata mengantuk mereka. Ada anak-anak kecil dan orang tua yang biasa-biasa saja, tetapi mereka tidak membuka danhai. Paman, semuanya bangun di tengah malam, ada apa? Seorang pria muda tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Di sini Ye Chen mengembangkan danhai dari pemuda-pemuda dari keluarga Situ yang belum membuka danhai. Semoga beruntung, semoga berhasil. Melihat murid-murid keluarga Situ yang telah dieksploitasi keluar dari danhai dan melunakkan jiwa mereka, leluhur Situ Longshan sangat bersemangat, karena kekuatan tempur keluarga Situ telah dikembangkan pada orang-orang ini. Setelah meredam jiwa mereka, mereka telah meningkat pesat, dan potensi mereka telah berkembang pesat. Semua berkat Ye Chen. Memikirkan hal ini, Situ Longshan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen. Di mata lamanya, dia bersyukur, mendesah, dan kagum. Pria muda di depannya tampak seperti hadiah dari dewa. Menjelang fajar, sekelompok besar orang masuk ke keluarga Situ, dua lelaki tua yang memimpin tampak tidak biasa dan tidak penting, dan mereka tampak seperti pencuri. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Gu Santong dan Wu Ya. Keduanya adalah master tua yang mahir dalam arai hukum, dan orang-orang yang mereka bawa pada dasarnya adalah orang-orang yang telah membuat prestasi luar biasa dalam arai. Tujuan datang ke sini secara alami untuk membantu keluarga Situ membuka saluran teleportasi yang menghubungkan keluarga Situ pada keluarga Xiong, kota kuno Qianqiu, dan cabang 9 Heng Yue. Apa Gu Santong? Situ Longshan baru saja masuk tepat setelah melihat Gu Santong masuk. Gu Santong berkata, Xiao Longshan, kenapa kamu begitu berisik? Gu Santong melirik Situ Longshan dari atas ke bawah. Xiao Longshan. Mendengar panggilan itu membuat orang-orang dari keluarga Situ terlihat aneh. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Gu Santong. Orang tua itu tidak tampan, dan bahkan sedikit tidak penting, tetapi generasi ini tidak biasa tinggi. Ye Chen berkata, sepertinya, apakah kalian masih saling kenal? Ye Chen memandang Gu Santong dan Situ Longshan sejenak. Situ Longshan berkata, aku mengenalnya. Situ Longshan sangat bersemangat sehingga dia tidak marah ketika dia dipanggil Xiao Longshan. Sebaliknya, dia sudah tua dan bahagia. Saya melakukan perjalanan ke Chu di masa muda saya dan mendapat bimbingan dari senior Gu Santong. Situ Jin berkata, wah, dia juga Yan Huang. Itu pasti. Ye Chen tersenyum. Mendengar jawaban Ye Chen, orang-orang tua di keluarga Situ tercengang. Bahkan orang kuat seperti Gu Santong adalah orang Yan Huang, ini memiliki masa depan yang cerah. Situ Longshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya, dan segera memerintahkan, ayo, atur perjamuan. Segera, aroma anggur meresap ke seluruh keluarga Situ. Untuk mengatakan bahwa Gu Santong orang yang luar biasa, keluarga Situ memperlakukan mereka dengan standar keramahan tertinggi. Setelah perjamuan, Gu Santong dan Wu Ya tidak berpura-pura, dan mulai bekerja secara langsung.
Mereka mulai menggambarkan pola di istana keluarga Situ. Para tetua yang mahir dalam keluarga Situ juga berpartisipasi dalam pekerjaan. Saudara Ye Chen, Yan Huang hari ini benar-benar harimau berjongkok, naga tersembunyi. Situ Longshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, bahkan orang kuat seperti senior Gu Santong bergabung dengan Yan Huang. Aku sedang mencari tahu kapan aku akan membawa senior Du Guao, Ye Chen menyeringai. Ini agak sulit. Situ Longshan menggelengkan kepalanya sambil menyeringai dalam-dalam. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan senior Dugu, saya masih pernah mendengar tentang integritasnya. Karakternya sombong, dan sepertinya dia tidak membantah faksi. Tidak ada yang mutlak. Ye Chen tersenyum. Mungkin kamu tidak mengenal para senior, Gu Santong masih kakak laki-laki dari Du Guao. Apakah ini masih terjadi? Situ Longshan berteriak kaget, melihat tatapannya dan mendengarkan nadanya, tampaknya tidak menyadari masalah ini. Yah, aku akan menyerahkan masalah arai teleportasi kepada mereka. Aku harus pergi. Ye Chen meregangkan pinggang malas. Situ Longshan berkata, saya masih ingin berterima kasih kepada Nak Ye Chen karena telah membuka Danhai untuk murid-murid situ saya. Hal kecil, Ye Chen tersenyum dan berkata, dan dia melangkah ke dalam kehampaan dalam satu langkah. Itu saja. Situ Jin berjalan, matanya perlahan surut saat Ye Chen pergi. Aku bisa merasakan Chu Selatan benar-benar akan mengubah langit. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Situ Longshan menarik napas dalam-dalam dan melihat bahwa ekspresinya muda dan seketika, dan tubuhnya penuh dengan makna yang dalam. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari rumah Situ. Ye Chen bergumam, ini mungkin hari-hari paling aneh dataran Chu dalam 10.000 tahun terakhir. Begitu banyak penculikan. Melihat pemandangan ini sepanjang jalan, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Situasi seperti itu tidak seperti yang dia harapkan. Awalnya dimaksudkan untuk mengganggu pandangan tiga sekte. Siapa sangka situasi ini akan berkembang menjadi situasi saat ini. Ini benar-benar membuat kejahatan. Ye Chen terbatuk lagi, mempercepat. Dengan bantuan lebih dari selusin formasi teleportasi, Ye Chen kembali ke kota kuno lagi dan berhenti di gerbang taman kecil. Entah bagaimana, ketika Ye Chen kembali lagi, hatinya sedikit gugup, karena sebelum pergi, Ye Chen telah memutuskan untuk menghapus kultivasi Jining Suang. Sekarang Ye Chen kembali, masalah ini seharusnya membuahkan hasil. Berpikir sendiri, Ye Chen melangkah ke gerbang. Setelah melihatnya, Ye Chen melihat Zhou Ao dan Li Xinghun. Anehnya, semua orang duduk di taman kecil, masing-masing duduk tegak dan tidak bergerak, seperti patung batu. Ye Chen memandang kerumunan tertegun. Namun, pertanyaannya tidak dijawab, Zhou Ao dan mata mereka berputar, seolah memberi tahu Ye Chen sesuatu. Ye Chen membeku, jadi maju tanpa sadar. Tentu saja, pada saat ini, angin menderu tiba-tiba terdengar, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak baik. Ye Chen gemetar di dalam hatinya, tiba-tiba berbalik, dan sebelum reaksi datang, sidik jari giok kristal datang. Dengan raungan, Ye Chen memukul tempat, dan seluruh orang terbang keluar dari taman kecil. Ye Chen mengutuk, dan semuanya hampir dipukuli. Ya, suara ledakan, pelangi berdarah yang indah juga terbang keluar dari taman kecil. Perhatikan baik-baik, itu adalah bayangan yang indah, perhatikan baik-baik, itu adalah Jining Suang. Adapun bagaimana dia menerobos segel yang ditetapkan oleh Ye Chen, tidak diketahui. Di sini, Ye Chen, yang terbang keluar,
juga melihat Jining Xuang, dan wajahnya tidak terlihat sangat baik. Bagaimana dia bisa membuka segelnya? Ye Chen mengutuk, masih sangat ceroboh sehingga dia meremehkan metode Jining Xuang. Hari ini, pembalasan akan diselesaikan. Jining Xuang menginjak lautan roh misterius, dan mengesankan, dalam beberapa hari terakhir, Jining Xuang ditahan oleh Ye Chen. Jining Xuang berkata, kali ini, aku akan melepas topengmu dengan tanganku sendiri. Suara Jining Xuang dingin dan menggigil. Kamu ingin melepas topengku, kamu harus membayarnya. Ye Chen sangat bersemangat sehingga dia tidak mundur. Boom! Lautan awan bertabrakan dengan lautan emas, kekosongan runtuh setiap inci, dan seluruh kota kuno terpengaruh. Aula istana runtuh satu demi satu. Siapa yang ada di sini untuk bertarung? Segera, suara kutukan membentuk gelombang, dan matanya selalu tertuju pada kehampaan. Qin Yu, Jining Xuang. Di tempat, semua orang ada di sana. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat keduanya di sini, apalagi kedua sisi perang ternyata adalah mereka. Keduanya bersembunyi di sini. Banyak orang tampak aneh. Qin Yu, bersembunyi di kota kecil ini atau Jining Xuang, tubuh roh mistik, menjadi marah, bahkan di kota kecil ini. Ya, dalam diskusi, Jining Xuang telah mengeluarkan pedang ilahi Xuanling dan menunjuk Ye Chen. Dengan pergerakan Jining Xuang, dunia bergetar, yang bisa Anda dengar hanyalah lolongan pedang, dan roh-roh pedang yang tajam muncul, sangat cantik. Melihat ini, Ye Chen menetap dalam manuver, dan pedang emas muncul di tangannya, juga melambai dengan keras, menunjuk Jining Xuang. Dengan dengungan dingin Ye Chen, dunia bergetar lagi. Denyutan pedang tampak seperti burung phoenix mendesis, dan pedang emas Qi muncul, menutupi dunia. Formasi pedang Feng Huang. Melihat trik rahasia Ye Chen, mata Jining Xuang terkejut, dan dia bahkan tahu kekuatan magis keluarga Sangguan. Ketika Jining Xuang terkejut, serangan pedang bertabrakan. Melihatnya dari jauh, serangan pedang Jining Xuang hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suara tabrakan logam tidak ada habisnya, dan percikan salju yang digosok oleh mereka seperti kembang api di dunia fana. Saat formasi pedang Ye Chen dan Jining Xuang terus-menerus dihancurkan satu sama lain, keduanya menggunakan kekuatan magis lagi. Jining Xuang menyerang dengan telapak tangan. Ye Chen tidak mundur, dan seperti biasa, dia menembak dengan agresif. Boom! Boom! Tiba-tiba, kehampaan, langit, suara-suara menderu keluar satu demi satu, dan jurus keduanya tidak ada habisnya. Pertempuran itu panas. Di satu sisi, Jining Xuang dikelilingi oleh energi bunga teratai yang tumbuh subur bermekaran, dan dia penuh dengan kemuliaan ilahi dan menarik perhatian. Dia seperti Dewi 9 hari dan tak bernoda. Di satu sisi, tubuh Ye Chen penuh dengan energi emas yang meluap, cahaya bersinar, di antaranya adalah naga yang berputar-putar dan mengaum ke langit. Jadi ini kekuatan Qin Yu, apakah kamu tahu begitu banyak jurus dan mengumpulkan semua yang terbaik dari yang terbaik? Melihat pertempuran di kehampaan, banyak lelaki tua di kota kuno mengerutkan kening. Formasi pedang Phoenix terbang dari keluarga Sangguan, Yuan Tianzi campuran dari keluarga Yuan dan segel cahaya gelap dari Aula Haus Darah. Tripod besar itu juga luar biasa. Bahan untuk membuat tripod itu pasti sangat berharga. Dengan begitu banyak kekuatan magis yang kuat, tidak mengherankan bahwa Qin Yu melawan Jining Xuang dan Huo Zun tanpa kalah. Boom! Boom! Bang! Dengan raungan setinggi langit, keduanya menghantam kehampaan di atas kota kuno,
menjadi sekelompok gunung, dan di tempat, gunung-gunung tinggi yang menjulang tinggi jatuh. Di aula sekte Tianxuan, melihat pemandangan dari tirai air, Dong Huang Taixin berkata, "Aku benar-benar penasaran, bagaimana bocah itu bisa bertahan." Dong Huang Taixin tersenyum, apa yang dia alami akhir-akhir ini. Darah yang mengalir di tubuhnya ternyata adalah darah dari tubuh kaisar kuno, dan kekuatan tempur ini sangat melawan langit. Fuya berkata, "Tunggu suatu hari nanti aku akan mengajak bergabung Ye Chen." Tidak dibutuhkan. Dong Huang Taixin melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum, "Ye Chen akan datang kepadaku suatu hari nanti, seperti Xuan Chen leluhur 3 sekte, hari itu, tidak akan terlalu lama." Fuya berkata, "Sepertinya, Yang Mulia Anda memiliki harapan yang tinggi untuknya." Fuya tidak bisa menahan tawa, apakah Yang Mulia akan menjadikan Ye Chen Kaisar ke-10 dataran Chu? Apakah tidak apa-apa atau tidak, itu bukan keputusanku. Dong Huang Taixin tersenyum tulus, berbaring malas di kursi, tertawa sambil menonton Ye Chen dan Jining Suang berkelahi. Ye Chen hanya memiliki setengah tubuh kuno, ia hanya memiliki satu mata roda abadi, dan semuanya tidak lengkap. Di Chu besar ini, teman-temannya memiliki lebih banyak bakat dan kekuatan tempur daripada dia. Fuya berkata, "Namun, saya pikir Ye Chen adalah favorit Anda untuk menjadi kaisar ke-10. Fuya tidak bisa membantu tetapi melirik Dong Huang Taixin. "Bukan hal yang baik bagiku untuk optimis." Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghela nafas. Dari mereka yang dipilih sebagai kaisar, tidak ada yang namanya raja, dan mana yang tidak memiliki nama abadi. Tapi takdir mereka adalah perjalanan kesepian. Berbicara, nada suara Dong Huang Taixin menjadi agak berat, jadi dia hanya melepas tirai air dan terdiam. Untuk waktu yang lama, dia tidak pernah berbicara lagi. Dia tidak pernah berbicara lagi.